alternatif, mempunyai pilihan. Kalau ingin bahagia, misalkan kalau ingin masuk ke dalam surga, kalau ingin masuk ke dalam neraka, tentu pilihannya dari kita. Kata Roma Irama, terserah kita. Iya kan? Terserah kita. Makanya dalam memilih hidup berumah tangga, mencari seorang istri, itu harus pertama mencari istri yang soleha, biar mempunyai anak juga menjadi anak yang soleh dan soleha. Makanya kata Nabi, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihah wa auladuhu abraran wa khulatahu salihin wa an yakuna rizquhu fi biladi. Ada 4 hal yang termasuk kebahagiaan seseorang itu. Yang pertama, mempunyai istri yang soleha. Mempunyai istri yang soleha. Bagaimana istri yang soleha? Tentu istri yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada suaminya. Itu. Makanya dalam kitab Fathul Hijab itu, kita seorang lelaki itu harus memilih, mencari calon pasangan itu jangan terlalu pendek, ya. Jangan pendek, jangan terlalu pendek, jangan terlalu tinggi pula, ya. Itu dijelaskan oleh para ulama kita. Jangan terlalu pendek, jangan ketinggian, kemudian jangan yang cerewet. Cari bini, ya. Jangan yang boros, itu. Jangan istri yang diceraikan oleh suaminya, ya, itu. Ini pilihan kita, namun terserah kita, ya, itu. Jadi iya, ini pilihan kita, weh. Ya barang jodoh mau barang anu itu pendek tinggi itu pada baik ta, iya. Lah ya barang emak. Pendek Arab tinggi ya pada baik itu ta. Terus mah barang ning kasur mah ta. Iki mah pilihan. Ya, lamun nana masih lebih bagus maning itu ta. Ari lah ka maning wis laju ke bae lah. Wis lah ka maning soalnya ya. Hari nana sejene bae dikit. Lamun laka maning wis lanjakan lah, ora apa-apa. Lah iya. Ilang. Lamun laka maning ono. Ini pilihan kita agar kita nanti punya anak, itu anaknya menjadi anak yang soleh, ibunya itu solehah. Ya, ibunya berilmu, ya, itu. Makanya cari yang tidak cerewet, ya, cari jangan yang boros, itu. Karena apa? Nanti akan mendidik anak kita. Itu yang pertama, cari istri yang soleha. Maka keberuntungan seseorang itu, kita seorang laki-laki ini sungguh bahagia. Karena apa? Setelah ketakwaan itu, kebahagiaan kita seorang laki-laki ini mempunyai istri yang soleha. Itu. Jadi kalau mempunyai istri yang soleha, mudah-mudahan anak-anak kita pun menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini termasuk keberuntungan seseorang. Lalu yang kedua, termasuk keberuntungan seseorang itu, yakni mempunyai anak-anaknya baik. Ya. Ini harapan kita sebagai orang tua. Kalau kita sudah menikah, mempunyai istri, harapan kita itu mempunyai anak yang soleh dan soleha. Betul tak? Duit ngayah, sugih, mobil nguayah, ya. Apa maning? Umah bertingkat-tingkat, bedeng nguayah, tapi barang orang dua anak maduduta. Rugi dong. Rugi.
Rabi ngaya. Orang tua anak maning, rugi masih. Ya, rugi. Kate yang ngedoakan kalau dia mati juta. Habis putus, makanya banyak-banyak anak tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa, banyak anak tidak apa-apa. Kalau banyak anak itu kan kaget anaknya yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, kemudian ada yang jadi kiai ya, ada yang jadi kiai, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi copet, preman. Yu anak yang aja bawa dia. Ya macam-macam kan, perangainya kan beda-beda. Ada yang copet, ada yang rampok, ada tukang maling ayam. Tapi alhamdulillah di sini melaka anak simbolia. Pokoknya harapan kita ingin punya anak itu, anak tersebut berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak kita baik, ya. Kalau ingin anak kita baik juga, kita harus baik. Jangan galak ngajari tidak baik. Peresmian nama ini harapan orang tua memberikan nama tersebut suatu doa agar anak ini menjadi anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Betul tak? Ini harapan orang tua agar anak menjadi anak yang baik, kita pun harus baik. Betul tak? Jangan ngajari yang tidak baik. Coba kalau orang tuanya berkata keras di rumah, pasti anaknya pun akan ikut. Betul lah? Cobalah kita marah-marah dengan uang rumah baik, atau uang rumah dengan kita kampang lah, setan lah, ya. Barang anak tadi melo-melo, ya kan? Pasti itu, pasti, ya. Anak itu di rumah, aku gak ada keceplosan setan anak, bapak ini setan katanya. Nah, melo, iya. Jadi bapaknya setan, ibunya setan. Hati-hati, melo. Iya, karena dari kita dewe. Betul ini, dari kita dewe. Iya. Dari kita sendiri yang mengajarkan. Makanya lemah lembut dengan perkataan yang baik. Jangan sampai anak itu melo-melo. Itu ajaran yang baik di dalam rumah kita. Jadi kalau ada anak misalkan di rumah, jangan kita ribut dengan uang rumah itu di depan anak kita. Pasti anak tersebut akan melo, terbawa ucapan-ucapan kita yang keluar dari mulut kita, baik dari sang suami maupun seorang istri. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, teman pergaulan anak-anak kita itu adalah orang-orang yang baik. Ya, ini kalau tanda ingin bahagia, ya. Teman anak kita perhatikan, Pak. Teman anak kita perhatikan, Bu. Jangan sampai berteman dengan orang jahat. Kalau berteman dengan ulama, dia akan ikut bertambah ilmunya. Tapi kalau dia berteman dengan tukang maling wedus, akan bertambah ilmu maling wedusnya. Betul lah? Jadi pergaulan anak itu sangat penting. Perhatikan pergaulan anak. Jangan sampai anak tersebut terjerumus dalam pergaulan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau anak perempuan kalau sudah malam cari kalau belum balik. Ya. Kalau anak laki-laki juga cari. Tidak tahu kemana, ya kan? Tapi kalau anak lanang kan enak. Terserahlah dia nak kemana. Tapi kalau anak betino kan saru gitu mikirnya. Ya. Itu. Takut kalau anak betino. Karena apa? Lain dengan anak laki-laki. Kalau anak laki-laki kan dia terserahlah bisa menjaga dirinya, tapi anak perempuan bisa saja membuat malu bagi kita. Sebetulnya sama saja, ya. Sebetulnya sama saja baik anak laki-laki maupun perempuan. Bagaimana
watak dan perilaku anak kita masing-masing. Kalau mereka memang anak yang soleh dan anak yang taat, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa, malu kepada orang tuanya misalkan. Makanya tanamkan dalam diri anak itu rasa malu, kemudian ajarkan sopan santun, adab. Ini sangat penting, akhlak. Ya, untuk apa kita berilmu tinggi? Ya, untuk apa kita memiliki segudang ilmu? Bisa ini, bisa itu, namun akhlaknya rusak, ya kan? Adabnya kurang dengan orang tua, adabnya kurang dengan guru-gurunya, itu kata Abul Hasan beli tidak berilmu. Karena orang yang tidak memiliki adab, kata Abul Hasan seorang tokoh tabi'in, beliau mengatakan orang yang tidak memiliki adab sopan santun berarti ia tidak berilmu. Orang yang tidak bersabar berarti ia tidak menghayati agamanya. Orang yang tidak memiliki sifat wara, maka dia tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki derajat. Itu kata Syekh Abul Hasan, ya, seorang tokoh tabi'in. Makanya ajarkan akhlak, ajarkan adab kepada anak-anak kita, agar anak kita itu menjadi anak yang baik-baik. Yang terakhir, tanda orang yang bahagia itu adalah sumber rezekinya berada di negeri kita sendiri. Tidak harus keluar, ya, tidak harus keluar negeri. Wong yang begawe bekerja di luar negeri itu sebetulnya, apalagi perempuan, Pak, sebetulnya mereka itu tidak ingin bekerja jauh-jauh. Karena di sini, di Indonesia ini kate gawe, susah mencari gawe, akhirnya nekatlah mereka, pergilah ke luar negeri. Ya, seperti ibu-ibu, kaum perempuan, itu karena di sini mereka susah mendapatkan pekerjaan, apalagi suaminya tidak tanggung jawab, ya kan? Suami tidak tanggung jawab, akhirnya nekatlah mereka pergi ke luar negeri untuk mencari nafkah. Itu sebetulnya mereka sebetulnya tidak menginginkan hal tersebut, namun karena keadaanlah mereka pergi ke sana. Makanya beruntung apabila kita sumber penghasilan kita ini berada di negeri kita sendiri, apalagi di kampung halaman kita sendiri. Itu adalah ciri orang yang bahagia. Kenapa? Karena kita selalu bertemu dengan keluarga kita. Setiap hari kita bertemu dengan istri kita. Setiap hari kita bertemu dengan anak-anak kita. Namun berapa banyak orang-orang yang jauh dari istrinya, orang jauh dari anak dan istrinya, mereka sangat merindukan keluarganya. Tapi kita di sini, di negeri kita sendiri, dekat dengan istri, dekat dengan anak-anak kita. Walaupun penghasilan kita cukup, walaupun penghasilan kita sedikit misalkan, tapi kita selalu berjumpa dengan keluarga kita. Ini ciri orang-orang yang bahagia. Mudah-mudahan sahibul hajat menjadi orang-orang yang bahagia, terutama anaknya yang baru diresmikan namanya tadi, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.